sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini buat kita tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30. Saya akan bacakan buat kita. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu, yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri dikelilingi kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnyalah sebagian dari rohnya yang hinggap padanya dan ditaruhnyalah atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahannya. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, ia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah tanggapan kita ketika ada sesuatu hal terjadi dalam kelompok kita, tetapi itu juga berakibat kepada kelompok yang lain. Artinya bahwa ketika kita menikmati hal yang baik, itu juga yang dinikmati oleh orang lain. Seolah-olah kita mengatakan dia adalah mencontoh apa yang kita telah perbuat. Tapi bagaimana di sini
Musa menanggapi hal itu ketika ada 70 orang murid yang saat itu tercatat. Kemudian ada 20 ada 2 orang yang tidak ikut dalam perkemahan. Artinya saat itu Allah mencurahkan rohnya kepada mereka dalam sebuah perkemahan, dan saat itu di ayat 25 dikatakan bahwa sesudah itu tidak ada lagi. Nah, ada lagi 2 orang, Eldad dan Meldad, dia kepenuhan roh. Artinya mau dikatakan dalam nats kita ini yang pertama sekali, Allah itu tidak hanya di satu tempat dalam satu perkemahan, tetapi dia juga ada di mana-mana. Artinya Eldad dan juga Meldad juga kepenuhan roh, sekalipun mereka tidak satu tempat dengan para tua-tua yang lain. Artinya Tuhan mau persiapkan para tua-tua ini untuk menjadi nabi, untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan. Nah, disinilah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bahwa roh Allah itu selalu bekerja di luar daripada jangkauan manusia ketika kita berbuat yang baik. Karena apa? Ternyata perbuatan baik itu tidak hanya mereka dalam satu buah persekutuan, tetapi Tuhan juga membuka pintu hati setiap orang untuk berbuat yang baik. Artinya bahwa mereka yang berbuat yang baik itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, karena mereka berbuat bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena perintah Allah. Oleh karena itu di minggu kepenuhan Roh Kudus, yaitu minggu-minggu Pentakosta ini, mari tetap memberitakan firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Sorgawi, ajarkan kami untuk memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada, dan setiap dalam keadaan kami selalu mendengarkan firman Tuhan dan berlaku sebagai anak-anak Kristus. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.